kalau kalian sakit, siapa ya kan yang tahu? Soalnya ada orang Indonesia yang meninggal nggak ada yang tahu, Pak. Serius? Serius. Mahasiswa? Mahasiswa. Wah, meninggal? Meninggal. Mahasiswa meninggal? Meninggal. Karena stres. Karena stres meninggal? Stres. Bukan karena, maksudnya bukan... Dan kita akan lanjut ke bagian yang kedua. Nah, ini pasti kalian nggak ada yang tahu juga nih. Nggak tahu juga, kalian juga nggak kenal Pram. Iya, saya nggak terkenal. Jangan terkenal. Di bagian, nggak apa-apa dong kalau Maksudnya terkenal. podcast saya aja yang Oh, terkenal. asik. Jadi bagian kedua ini kita bakal cari tahu ternyata Pram ini adalah seorang master apa, Pak? Master of Science. Master of Science di bidang perkapalan. Di bidang Maritime Engineering. Maritime Engineering? Iya, maritime. Widih. Nyebutnya gitu kampusnya, Maritime Engineering, cuman fokusannya ke Dan Pram ini kapal. adalah lulusan S2 dari Inggris. dari UK. Di mana? Di Southampton, Southampton. University of Southampton. University of Southampton. Iya. Itu dia juga seorang ini ya? Ketua apa dulu? Dulu ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Southampton. Asik. Ya biasa aja Mas sebenarnya. Ya nggak apa-apa. Itu terpaksa soalnya. Nggak ada yang mau. Iya, nggak ada yang mau. Oh, jadi maksa-maksa. Nah, tips juga nih. Jadi habis lulus S1, kerja dulu atau langsung lulus S2? Sempat kerja. Berapa lama? 1 tahun lebih lah. Oh, jadi 1 tahun lebih kerja dulu. Habis itu ngelanjutin S2. S2. Langsung ke pilihannya emang di Soton situ? Enggak, sebelumnya saya pengennya ke Jerman. Kan saya mengidolakan Habibie. Terus saya tanya iya, ke benar. dosen pembimbing saya. Namanya Pak Asyar Imron, tuh dosen hebat juga menurut saya ya. Di tes? Di tes tuh. Tapi sekarang udah pensiun. Terakhir dia ngebimbing saya. Widih, berarti kamu Mahasiswa terakhir yang mahasiswa dibimbing. produk terakhir dari dosen itu? Iya, dosen Widih. itu, gitu. Paling diingat biasanya? Iya. Nah, disayang loh. Enggak juga Enggak sih. juga ya? Tetap susah. Terus susah. Jadi, Jadi dikasih tahu kalau di Jerman itu susahnya adalah bahasa, karena jurusan-jurusan kayak perkapalan itu jurusan lama sebutannya. Jurusan lama itu nggak ada kelas internasional. Dalam arti nggak ada kelas berbahasa Inggris. jadi harus bahasa Jerman. harus bahasa Oh, Jerman. pantesan Habibie kuliahnya dia Bahasa saya nonton Jerman. pakai bahasa Jerman di filmnya. Iya. Oh, Karena emang kalau jurusan-jurusan tua teknik, apalagi emang Jerman kan terkenal banget tekniknya iya. kan. Mobil, Iya, pesawat. pesawat semua ada lah. Nah itu. Jadi pilihannya atau itu adalah ke... Dua dulu keterima di Belgia, sama di Belgia tuh Erasmus dulu. Wih, Erasmus Terus terkenal itu, sama- Pak. Ya, Erasmus nggak semua terkenal. Cuman Erasmusnya bukan Erasmus yang umum, saya ikutnya yang khusus yang orang perkapalan. Oh, Gitu. sama di... Sama di Southampton. Nah, itu lewat mana Pak beasiswa? Saya beasiswa, kalau yang Southampton itu emang ada beasiswa kampus potongan biaya kuliah. Oh, ini bukan apa sih yang nama beasiswa? LPDP. LPDP Oh, bukan. enggak, dulu tutup waktu saya. Jadi Nasib Anda tidak beruntung. iya. Tapi nggak apa-apa ya. Tapi nggak apa-apa. Kebetulan Ternyata beasiswa itu nggak cuma LPDP ya? banyak. Ada, kalau ke Inggris ada chevening. Cuman syaratnya harus kerja 2 tahun. Di Inggris dulu? Iya. Oh, apa di Indonesia? Di mana aja pokoknya kerja dulu 2 tahun baru boleh daftar chevening. Oh, gitu. Jerman juga gitu. Kalau nggak salah Jerman ada yang beasiswa kayak chevening gitu. Eropa sih rata-rata gitu. Dia ini 2 tahun dulu kerja, baru bisa Baru bisa minimal 2 tahun kerja baru bisa daftar S2-nya. S2-nya. Karena ada teman saya, teman Oh, dekat saya waktu di wah. Southampton, keren dia. Anak ITB. Banyak teman saya anak ITB di sana, emang pintar anak ITB. Oh, emang anak ITB itu emang bagus. Nomor Tapi berapa sih? ada teman saya di sana, anak ITS dari Bali, pintar banget anaknya. Dia dulu peringkat pertama matematik se-Bali deh, paling pintar matematiknya. Siapa namanya? Namanya Imade Vikananda. Sekarang di mana? Sekarang dia di Jakarta ngerjain kereta cepat Jakarta. Widih. Keren dia, Tuh. pintar banget emang. Waktu di Southampton juga pintar parah. Gua ngerti karena kenapa dia dipilih jadi ketua. Yang lainnya pada sibuk belajar. Iya, saya enggak. Yang lainnya pada Saya sibuk disuruh belajar prestasi, saya Prestasi. tidak. Saya tidak. Dia belajar boxing. Iya, saya di sana belajar boxing, saya kalisteknik, saya Semua. angkat beban. Jadi di situ dia kebanyakan olahraga. Kebanyakan olahraga. Bener-bener. Iya. Ya, tapi tipsnya gimana, Pram? Tipsnya. Maksudnya gimana sih orang bisa masuk S2 kan sekarang LPDP populer banget sih ya. Iya, PDP susah sih Pak. Saya nggak tahu sih kalau saya, Iya, saya iya. sebenarnya mau nyoba, cuman karena tutup, saya nggak daftar. Susah sih ya katanya ya. Iya. Dan apa satu lagi lebih gampang ke Australia malah. Iya, karena lebih deket sih hubungannya antara Indonesia dan Australia. Beasiswa S2 Dan Australia. ada sendiri kan. Iya, Kayak ke ada. Belanda juga lebih banyak pilihan. Iya, kalau ke Belanda, Australia yang Belanda, Australia. Jepang juga kayaknya. Jepang. Cina tuh banyak pilihannya. Taiwan apa? Taiwan ya? Taiwan ya. Jadi ada
banyak pilihan. Banyak PDP. sebenarnya. PDP ada. Kalau kalian yang pengen jadi dosen ada lagi katanya. Oh, ada lain lagi. Katanya. Tapi itu biasanya untuk yang udah dosen, Pak. Kayaknya biasanya udah ya. Iya. Jadi itu. Jadi gimana sih, Pak, kalau orang kuliah ke luar negeri itu kan kadang-kadang beda, Pak, sama di sini. Kuliahnya kan kalau di sini kan Indonesia budaya. Tips untuk orang yang mau kuliah ke luar negeri sebenarnya menghadap Eropa terutama. Eropa. Asia kan masih Jepang, Malaysia itu kan masih mirip lah sama kita culture-nya. Kalau di Eropa gimana, Pak? Tips-tips untuk orang yang mau hidup di sana? Kalau tipsnya yang pasti siapin bahasanya. Yang pasti itu kan syarat utama. Cuman di sana siap-siap untuk gimana ya? Kalau di Indonesia tuh lu dekat sama temen di kampus tuh sangat mudah. Lebih mudah di Indonesia? Di Indonesia. Lebih mudah daripada sama orang luar. Karena itu internasional kan. Lu ketemu banyak orang, sifatnya benar-benar beda, kulturnya beda. Kita satu Indonesia meskipun banyak suku ras, kultur utamanya masih sama. Ya bener. Masih sama, ngobrolnya masih nyambung. Kalau di sana beda ya? Kalau di sana beda. Susah dapat teman berarti, Pak? Lebih susah dapat teman. Oh, serius? Iya. Ya tergantung orangnya sebenarnya. Cuman kalau orang-orang yang kayak saya, ya masih bisa dapat teman. Soalnya saya kan banyak mudah bergaul. Iya, saya baik baca. Banyak omong. Jadi gampang dapat teman. Gampang dapat teman. Cuman kalau yang pendiam gitu agak susah. Kecuali lu pintar banget sih, pasti ada temannya. Seperti itu. Di situ kulturnya bakal kalau susah bergaul kita bakal susah dapat teman. Terus Stres dong, Pak. Lumayan stres Kalau nggak dapat teman. kalau nggak dapat teman. Karena gimana ya? Bilangnya kalau dibilang susah, mungkin namanya ilmu pengetahuan sama ya. Cuman karena atmosfer beda, di sana dingin kan, kita nggak biasa dingin. Udah dingin ya kan. Terus di sana individualis kan. Kalau di Eropa, orang-orang bule di sana kan lebih individualis. Nggak care lah ya. Nggak bisa dibilang kayak gitu sih. Nggak peduli. Nggak peduli. Mau kenapa terserah lu lah. Iya, terserah lu, nggak peduli. Jadi kalau di Indonesia dulu ada namanya baceman. Kalau lu ngerjain tugas ya ada baceman dari senior. Baceman tuh kalau istilah di Surabaya contekan. Oh, ada bocoran lah. Ada bocoran, ada contekan. Ini loh tugasnya. Kalau di situ nggak ada. Di sana nggak ada. Kalau dikasih tugas, ya lu kerjain sendiri. Bisa-bisa lu lah. Bisa lu. Bisa salah, bisa benar. Bisa bener. Lu nggak punya gimana mau kenal senior, apalagi S2 kan? Siapa seniornya? Bener juga lu. Nggak ada seniornya gitu. Ya bener juga. Itu susahnya sih. Terus apa lagi, Pak? Kalau di sana yang mungkin bikin kita sebenarnya, kadang-kadang ada loh, Pak. Saya pernah dengar orang S2 karena nggak kebiasaan masalah culture dan segala macam, akhirnya stop. Iya. Dan sebagian besar malah itu orang-orang yang bayar sendiri, Pak. Bukan beasiswa. Beasiswa juga ada. Ada juga. Gitu juga ada. Tuh kan? Beasiswa. Penyebabnya karena mereka nggak bisa bergaul. Nggak bisa bergaul, ya? Terus secara nggak langsung di dalam diri mereka menolak. Pokoknya gue nggak mau adaptasi, gue nggak suka di sini. Pokoknya gue karena ada orang teman saya juga ada yang kayak gitu, tapi alhamdulillah lulus. Kita bantu juga. Nah itu gunanya kalian gabung ke PPI kalau keluar negeri. Itu tips ya. Kalau kalian orang kaya, anak aris atau apa sih, kalian nggak usah gabung ke PPI, nggak masalah. Kalian duitnya banyak, ya kan? Tapi kalau di luar negeri, kalau kalian sakit, siapa ya kan yang tahu? Soalnya ada orang Indonesia yang meninggal nggak ada yang tahu, Pak. Serius? Kejadian. Mahasiswa? Wah, meninggal? Mahasiswa meninggal? Karena stres. Karena stres meninggal? Stres. Bukan karena ya, let's say, pakai obat-obatan, kecelakaan atau bunuh diri, OD. Bunuh diri? Iya. Gara-gara stres? Ya, stres. Stresnya gara-gara kuliahan atau? Ya mungkin stresnya karena kuliah. Dan nggak punya teman? Bukan nggak punya teman, mungkin detailnya saya kurang tahu, cuman mungkin ya depresi gitu ya. Tekanannya tinggi juga kalau kuliah di Eropa gitu ya? Karena di sana kalau di Indonesia ketahuan nyontek dikit kan cuma kayak ya udah cuma kayak dihukum sedikit lah. Di sana enggak. Hukumnya gimana, Pak? Jadi kalau misalnya ketahuan plagiat atau sama nyontek gitu, disidang sama pihak senatnya sana. Serius lu? Iya, jadi nilainya bakal 0, dikasih kesempatan sekali lagi ngulang, kalau nggak bisa langsung DO. Waduh. Gitu. Kalau nggak sengaja nyontek gimana, Pak? Nggak sengaja nyontek gimana? Nggak, kan kita bikin paper atau apa nih? Oh, mirip gitu ya. Kalau itu kurang tahu sih, tapi mungkin makanya kan di sidangnya, dulu, di sidangnya kita melakukan pembelaan dan segala macam. Tapi susah ya? Susah juga. Mungkin bunuh dirinya karena gitu, Pak. Nggak tahu kalau itu. Bunuh diri terus yang gimana, Pak, kalau orang bunuh diri gitu? Berarti serem juga ya, maksudnya stres bunuh diri. Wah, nggak kepikiran saya kuliah pulang-pulang nama doang. Iya. Kalau TKI kan udah biasa, kan ya gimana ya, maksudnya itu kasusnya banyak. Itu karena mereka bekerja di situ, kadang-kadang mengalami hal yang kayak kekerasan dan segala macam. Nah ini kan mahasiswa, setahu saya mahasiswa itu kan lebih happy, lebih fun, bisa jalan-jalan. Iya, bisa. Saya nggak bisa jalan. Saya bisa jalan-jalan, masih bisa. Masih bisa kan? Masih bisa. Harusnya kan orang kan emang pengen kayak apalagi Eropa, Inggris gitu kan
seneng lah ya Seneng. datang. Apalagi yang suka bola kan kalau ke Inggris Eropa, kan Inggris pasti seneng banget. Kayak ini apa tempat Mekahnya sepak bola gitu. Sepak bola ya, meskipun nggak menang Piala Dunia. Iya. Nggak apa. Tapi sampai stres Nah, gitu. itu sempat ada kasus. Tapi ada kalau pengalamannya Pram sekali 2 kali atau sering ada kasus stres gitu nggak sampai meninggal maksudnya? Kasus stres sih ada. Kan pengurus PPI ini pasti kan dapat info-info yang kayak gitu. Ada. Banyak Kasus ya, lumayan banyak ya. Nggak terlalu juga. Nggak terlalu juga, cuman Beresiko ya. beresiko. Terutama di Jerman. Kalau ambil teknik susah kan. Soalnya ada. Jadi angkatan baru yang masuk ke PPI Southampton, dia dulunya di Jerman. Dia bilang dia stres. Jadi pindah ke Inggris. Terus di sana orangnya nggak usah lah. Oh ya nggak usah lah. Susah di sana. Nggak apa-apa Pak, mereka nggak ngerti bahasa kita. Oh iya bener. Kalau tahu gimana? Nggak apa-apa. Katanya sih rasis, lebih rasis dibandingkan di Eropa lain gitu. Jerman. Iya. Tapi mungkin oknum ya. Oknum pasti. Kita nggak bilang semua orang Jerman. Saya juga punya teman orang Jerman yang baik, apa namanya iya. baik. Saya juga ada teman orang Jerman baik. Baik kok. Itu mungkin oknum aja sih. Wah keren juga ya kalau kayak gitu ya. Jadi, Terus saling. Apalagi Pak? Ya, jadi tipsnya ya itu gabung sama komunitas orang Indonesia. Cuman jangan tiap hari kumpul sama orang Indonesia doang. Nggak gaul gitu. Sia-sia. Maksudnya dalam arti kata sia-sia, lu kan di sana mau belajar bahasa juga kan, pasti supaya lebih bagus. Kalau kebiasaan ngomong sama orang Indonesia, Inggris lu nggak improve. Gitu. Banyak tuh Pak. Ya, orang banyak. kuliah keluar. Tuh biasanya orang-orang kalau udah tua sih. Iya. umumnya. Dan orang-orang yang kesana tuh gerombolan. Maksudnya sama anak-anak orang kaya. Ya, bareng gitu. Anak-anak yang nggak ada serinya itu biasanya kuliah kan Tapi kan bareng-bareng. biasanya udah pintar bahasa Inggris dulu Pak kalau anak orang kaya. Tapi tetap aja, gitu ya. kalau nggak gaul sama ini kan bukan masalah bahasa Inggrisnya, aksennya, Pak. Oh iya. Karena kita nggak ngerti dia ngomong, nggak ngerti omongan, apalagi di Inggris kan, aksennya kan kayak kumur-kumur. satu negara aja bisa beda. Beda-beda dia tiap kota. Makanya, jadi intinya jangan tertutup. Jangan tertutup kalau bisa. Gua gabung juga, ingat ada komunitas PPI itu tadi ya. PPI apa sih, Pak? Perhimpunan Pelajar Indonesia. Nah, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Terus jangan juga gaulnya mentang-mentang gabung PPI cuma sama anak-anak Indonesia doang gitu ya. Apalagi Pak, ada lagi nggak Pak tipsnya Pak? Apalagi ya? Yang penting itu harus bergaul itu sih ya, biar nggak stres kayak tadi ya. Sama budaya belajar Indonesia jangan dibawa-bawa ke sana. Kalau menurut saya otomatis berubah. Karena saya kan orangnya waktu di ITS dulu tetap belajar, cuman nggak serajin waktu di Inggris. Gitu. Jadi dulu belajar mungkin karena ada contekan kali ya, jadi lebih gampang. Ada senior yang ditanya gitu, jadi lebih gampang. Kalau di Indonesia lah ya. Di Indonesia. Ada kayak apa tadi? Ya baceman. Kalau di sana benar-benar sendiri, jadi hampir tiap hari ke perpustakaan. Di sana perpustakaannya di waktu tertentu buka 24 jam. Gua sampai pernah sama temen gua nginep. Di situ nyaman kali Pak perpustakaannya Pak. Iya sih, ada makanannya, dikasih apel. Jadi bener tuh cerita Habibie yang cerita almarhum Habibie yang nanti bakal ada makanan apel atau snack-snack. Kalau di zaman dekat-dekat musim-musim mau ujian apalagi tuh. Ada makanan. Biasanya ada makanan. Berarti di perpustakaannya kalau kalian nanti kuliah ke luar negeri nggak punya uang buat makan. Iya, makan di perpustakaan itu snack sih. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting makanan daripada buang duit untuk beli snack di luar yang lebih mahal. Iya. Di kampus ada kantin nggak sih Pak? Ada, cuma kan mahal. Oh gitu. Lebih baik masak. Oh ya, tips masak sendiri. Kalau kuliah di luar negeri harus bisa masak sendiri. Nggak ada warteg soalnya. Nggak ada warteg. Terus toko-toko tutupnya cepet Pak. Oh iya. Cepet banget. Kan di sana gampang gelap kan, kecuali summer. Oh, summernya juga pendek ya? Summernya pendek, lebih sering dingin kan. Oh, gitu. Jadinya masak sendiri karena kalau lu masaknya tengah malam lu beli barang udah nggak ada. Kalau barang mungkin masih ada sampai jam 11. Makanan yang susah ya? Makanan yang susah kayak warung-warung. Nggak ada sih warung pinggir jalan. Ada yang bentuknya ya sebutannya restoran sih di sana. Kalau warung nggak ada, mana ada warung pinggir jalan. Ya lu nggak bisa ngebon juga ya? Nggak bisa ngebon, iya nggak bisa. Kalau lu kenal sih nggak apa-apa. Oh memang iya? Ya kali aja kan, nggak tahu juga sih. Dulu, Pak. Kecuali yang punya orang Indonesia. Iya, kecuali yang punya orang Indonesia mungkin boleh kayaknya. Pak, ngebon dulu Pak. Gitu ya, jadi kalau tips saya, apalagi kalau ikut PPI kan sering ada makan bareng gitu. Terus nanti dekat sama yang PhD, diajak makan gratis di rumahnya. Shout out buat Pak D. Ada Pak D di Southampton. Terima kasih Pak D. Berarti harus mendekati Mas Gilang juga. Mendekati orang-orang yang lebih tua, yang lebih mapan, yang lagi kuliah. Yang lagi kuliah, ya. Atau mungkin udah kerja di sana. Udah kerja di sana. Jadi biasanya mereka open ya. Baik sama apalagi orang Indonesia. Biasanya orang Indonesia di luar Indonesia itu saling gini. Malah lebih guyup kayaknya. Ketimbang Indonesia di Indonesia. Iya. Soalnya tiap hari ketemu kali ya. Iya. Kalau di sana kan kita sedikit. Jadi sekali ketemu, Indonesia. Indonesia. Kalau di sini setiap kali ketemu, orang mana lu? Orang mana lu? Tipsnya gitu harus bergaul bener. Jangan sampai stres.
Jadi dibikin santai, cuman tetap serius. Sersan. Kalau istilah dosen-dosen sersan, serius tapi santai. Sebenarnya gampang nggak? Lebih gampang mana sih Pak? Lulus kuliah, sekolah atau sistem pembelajaran di Indonesia sama di luar negeri gitu, di Inggris terutama. Maksudnya, gua dengar-dengar kan orang di Indonesia, kalau di Indonesia itu kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Itu bener sih. Nah, kalau di luar negeri harus emang gitu. kalau memang bisa mudah ya dimudahin. Iya. Emang gitu ya? Dalam beberapa hal lebih mudah dari Indonesia loh. Serius? Iya. Oh bener berarti. Karena dosennya lebih berdedikasi. Maksud dalam arti kata. Bukan berarti dosen Indonesia tidak berdedikasi. Cuman dosen Indonesia iseng ya, jahil, suka jahil sama mahasiswa. Kalau di sana mau jadi dosen aja tuh kan harus S3 dulu, terus nanti postdoc, terus harus ikut pelatihan jadi dosen, nggak boleh ngomong kasar. Ke mahasiswa nggak boleh semena-mena. Kalau di Indonesia kan nggak ada. Nggak ada itunya ya? Iya, dibilang goblok sama dosen, dibilang apa juga bebas kalau di Indonesia. Itu nggak boleh ya? Sana nggak. Berarti sebenarnya emang lebih, kalau kita memang serius belajar, lebih mudah lulus di situ ya? Bener sih, benar-benar. Tapi tergantung jurusannya juga. Enggak, maksudnya sistem ini lah. Sistemnya, ya. Sistem belajarnya lebih enak. Maksudnya lebih gimana ya? Lebih enak lah buat belajar gitu. Kayak mendukung sih. Suasananya mendukung, kampusnya mendukung buat ya karena belajar. kita di luar negeri juga kali Pak. Kalau di sini kan kita ketemu teman diajak jalan, keseringan nongkrong. Mas. Hobi orang Indonesia kan sampai didefinisikan di kampus itu nongkrong. Enggak ada sitting together doing nothing. Iya, sitting together doing nothing itu nongkrong. Mereka nggak punya istilah nongkrong soalnya di luar negeri. Kalau di luar negeri mau ketemu teman aja kan janjian dulu. Nggak bisa langsung datang waktu dan segala macam. Lebih ribet sih. Jadi ya. Orangnya lebih inilah ya. Sistemnya jadi lebih tertata gitu. Ya, lebih tertata. Work hard, play hard lah. Kalau orang Inggris. Bener-bener kayak gitu sih. Teman saya yang orang Inggris kayak saatnya main dia nggak mau ngomongin soal pelajaran, sekolah, atau kerjaan. Tapi saat belajar dia nggak mau ngomongin soal main atau sama kayak orang Indonesia habis ujian nanyain kamu jawab apa. Iya. Di situ ada nggak sih? Saya sih yang nanya. Orang Indonesia. Iya, Indonesia yang nanya. Kayak teman saya gak peduli. Mau nilai kamu berapa bodo amat nilai-nilai lu. Kadang-kadang kita habis ujian gitu. Kamu tadi gimana? Bener nggak gini. Kalau di situ mungkin nggak mungkin yang gitu orang Indonesia juga. Orang Indonesia saya. Dia. Bagus. Terus sih kalau luar negeri begitu Pak ya. Lebih ini ya, lebih. Tapi sebenarnya gampang nggak sih dapat beasiswa ke luar negeri itu? Peluangnya banyak sih ya sekarang. Peluangnya banyak. Tapi sayangnya kita lagi corona nih. Mudah-mudahan cepat selesai. Iya. Ini udah 30 menit bro. Lama juga ya. Minggu depan saya kalau ketemu Pram bakal ngobrol lagi. Iya. Bahas yang lebih sensitif. Mungkin masalah Bali, agama dan segala macam. Itu lucu itu. Itu sensitif banget. Nggak apa-apa, biar lebih terbuka aja. Oke. Itu aja dulu. Pram lagi sibuk, saya juga ada kerjaan. Dia off the record. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Iya. Tadi tips untuk yang pertama kita bahas pilih jurusan kampus, yang kedua kita bahas gimana suasana S2 terutama di Inggris. Makasih buat Pram yang udah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol. Saya bisa iklan podcast saya di sini. Asik, nanti saya taruh link podcastnya Pram. Mudah-mudahan bisa kalian dengerin juga. Terima kasih udah nonton. Pram, Adi di sini pamit dulu. Bye.